Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aswar Anwar, SE, MSc, PCA, dan Ibu Hairunisa SH, Statistik, MAKPR, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Randy Alfian, mahasiswa program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, studi kasus bersama Order Makassar. Nah, penelitian saya ini saya susun sebagai bagian dari upaya untuk memahami sejauh mana sistem akuntansi dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan usaha. Slide selanjutnya. Nah, adapun susunan materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian saya ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak banyak UMKM masih menganggap laporan keuangan bukan prioritas utama. Akibatnya, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh UMKM itu masih dilakukan secara manual dan sederhana. Nah, padahal laporan keuangan itu berperan penting dalam pengembangan UMKM. Laporan keuangan sendiri itu berfungsi penting tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, bahkan pertanggungjawaban serta syarat administratif dalam memperoleh akses pembiayaan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Lalu, penyusunan laporan keuangan dengan mereka sistem akuntansi menjadi hal yang sangat krusial. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis. Adapun perbandingan penerapan sistem akuntansi dengan penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu juga menegaskan pentingnya menerapkan sistem akuntansi pada UMKM, seperti penelitian yang dikemukakan oleh Maulida pada tahun 2021 tentang UMKM di sektor kuliner di Kota Tegal. Penggunaan aplikasi akuntansi yang sederhana itu terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan dalam penyusunan laporan keuangan karena membantu meminimalkan kesalahan manusia serta mempercepat proses penyampaian informasi. Nah, maka dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan sistem akuntansi dapat membantu memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan, khususnya pada UMKM bersama Order Makassar. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bagian latar belakang yang telah saya kemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, seberapa efektif penerapan sistem akuntansi dapat membantu UMKM bersama Order dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana sistem akuntansi yang diterapkan dapat mempermudah proses pencatatan dan penyajian laporan pada UMKM bersama Order. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemanfaatan laporan keuangan dari penerapan sistem akuntansi ini bagi pengambilan keputusan usaha pada UMKM bersama Order. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menetapkan berbagai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Di antaranya yang pertama, untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem akuntansi efektif dalam membantu UMKM bersama Order menyusun laporan keuangan. Lalu yang kedua, untuk menilai bagaimana sistem akuntansi yang digunakan dapat mempermudah proses pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan pada UMKM bersama Order. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan laporan keuangan hasil dari penerapan sistem akuntansi tersebut dapat dalam mendukung pengambilan keputusan usaha pada UMKM bersama Order. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yang pertama adalah memperluas wawasan teoritis bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi. Lalu yang kedua, menambah wawasan mengenai sistem akuntansi dengan menjadikan bukti empiris. Lalu yang ketiga, menjadi referensi akademis untuk penelitian selanjutnya. Lalu untuk manfaat praktis yang pertama bagi UMKM, penelitian ini diharapkan membantu pemilik UMKM khususnya bersama Order memahami manfaat nyata penerapan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, bagi akuntan maupun konsultan yang mendampingi UMKM, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas sistem akuntansi yang digunakan pada skala usaha kecil. Lalu yang ketiga, bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan berharga dalam merumuskan kebijakan yang mendorong penguatan tata kelola keuangan UMKM. Dan yang terakhir, bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan akademik untuk memperluas kajian mengenai efektivitas penerapan sistem akuntansi pada UMKM. Selanjutnya, masuk ke bab kedua, yaitu pilihan pustaka dan kerangka konseptual, di mana
Pada bagian tujuan pustaka ini, saya menguraikan beberapa konsep utama, yaitu dibagi menjadi 4 poin, yaitu sistem akuntansi, laporan keuangan, UMKM, dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, yang pertama adalah sistem akuntansi. Menurut Mulyadi pada tahun 2023, sistem akuntansi itu adalah kumpulan dari berbagai komponen seperti lembaga, dokumen pencatatan, dan prosedur yang saling terintegrasi serta berperan dalam menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas operasional perusahaan. Namanya dari hal tersebut, BI bersama IAI mengembangkan sebuah solusi digital bernama SIAPIK atau Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan sebagai solusi agar pelaku UMKM ini dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu SHKMKM. Selanjutnya, yang kedua adalah laporan keuangan. Menurut Pieso et al. Pada tahun 2020, laporan keuangan berfungsi sebagai media utama komunikasi antara entitas dengan para pemangku kepentingan karena menyediakan informasi relevan untuk mengambil keputusan ekonomis serta evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM itu merupakan bentuk usaha yang dikelola secara mandiri oleh individu ataupun kelompok dengan fokus pada kegiatan ekonomi produktif yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, sementara itu, BPS juga menjelaskan bahwa skala usaha kecil memiliki tenaga kerja yang berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki pekerja sekitar 20 hingga 99 orang. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, eh, hasil penelitian oleh Setiawan et al. Pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa penerapan si APIK mampu memberikan manfaat nyata bagi UMKM dalam hal efektivitas penyimpanan data, akurasi catatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur. Nah, penelitian saya sendiri ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada aspek variabel aplikasi si APIK dan subjek UMKM. Namun perbedaannya itu terletak pada media penerapan sistem. Nah, penelitian Setiawan itu menggunakan basis Android, sedangkan penelitian saya ini menggunakan basis komputer dalam penerapan sistem akuntansinya. Lalu, untuk penelitian yang kedua yaitu penelitian oleh Hidayah et al. Yang menunjukkan bahwa aplikasi SIAP memberikan kemudahan dalam proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengetahui posisi keuangan serta laba dan rugi yang diperoleh secara akurat. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian saya itu terdapat pada variabel aplikasi SIAP dan konteks UMKM, sementara perbedaannya itu terdapat pada objek penelitian dan platform penerapan, di mana penelitian Hidayah et al. Itu menggunakan Android sebagai basis aplikasi dan objeknya itu berada di UMKM Kerupuk Ikan Ibu Sulastri Besuki. Sedangkan penelitian saya ini menggunakan basis komputer dengan objek penelitian pada UMKM bersama Order Makassar. Selanjutnya, adapun mengenai kerangka konseptual itu dimulai dari proses identifikasi permasalahan yang muncul dari pencatatan serta penyusunan laporan keuangan pada UMKM bersama Order. Apa masalah pokok yang dihadapi itu terletak pada sistem pencatatan transaksi keuangan yang belum berjalan secara efektif sehingga sering terjadi keterlambatan, ketidakpastian serta kurangnya akurasi dalam penyajian laporan keuangan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini memanfaatkan aplikasi SIAPIK sebagai alat bantu sistem akuntansi yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, pengolahan data transaksi serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK UMKM. Selanjutnya, baik masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Selanjutnya, adapun lokasi dan waktu penelitian untuk penelitian saya itu bertempat di Jalan Nipa, tepatnya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun untuk jenis penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2019, kualitatif itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Nah, pendekatan studi kasus ini saya gunakan untuk menelaah secara mendalam mengenai efektivitas penerapan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM bersama Order Makassar sebagai satu unit analisis yang unik dan spesifik. Lalu untuk variabel penelitian itu terdapat dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya adalah penerapan sistem akuntansi, lalu variabel Y-nya adalah penyusunan laporan keuangan. Lalu terkait sumber data yang saya gunakan itu menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer saya diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui dokumentasi pembukaan UMKM bersama Order. Lalu untuk desain penelitian saya dapat dilihat pada layar.
Yang pertama adalah penilaian efektivitas penerapan aplikasi SIAPIK pada UMKM bersama outdoor. Desain penelitian ini itu akan menggambarkan langkah-langkah sistematis yang akan saya gunakan untuk menilai apakah SIAPIK benar-benar efektif digunakan oleh UMKM bersama outdoor dalam penyusunan laporan keuangan. Dan desain penelitian diawali oleh objek penelitian, yaitu MKM yang telah menerapkan aplikasi CAP. Penelitian ini itu berangkat dari fakta bahwa bersama outdoor saat ini itu sudah menggunakan aplikasi CAP dalam pencatatan keuangannya. Oleh karena itu, fokus penelitian bukan lagi pada proses implementasinya, tetapi untuk menilai seberapa efektif aplikasi tersebut membantu penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data, yaitu untuk menilai efektivitas penggunaan CAP. Saya itu menggunakan data primer dan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Nah, lalu data sekunder yang beroleh dari pengumpulan toko bersama outdoor. Lalu untuk selanjutnya setelah memperoleh data, saya akan menganalisis menggunakan aplikasi CAP, di mana bagian ini adalah bagian inti dari penelitian. Saya akan menilai bagaimana CAP bekerja dalam praktik yang dilakukan yang akan saya lakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, mengamati proses input transaksi ke aplikasi. Lalu yang kedua, mengecek bagaimana aplikasi mengolah setiap data. Lalu yang ketiga, menilai apakah laporan yang dihasilkan sudah sesuai dan sudah lengkap dan sesuai dengan SKKMKM. Dan yang terakhir ada mengevaluasi kecepatan, kemudian kemudahan dan keakuratan pencatatan. Lalu yang terakhir yang melakukan teknik analisis data, yaitu mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi akan dibutuhkan dari pemilik dan karyawan, lalu menginputnya ke dalam aplikasi SIAPIK untuk melihat apakah mudah digunakan, untuk melihat apakah aplikasi SIAPIK ini akan mudah digunakan, apakah transaksi tercatat benar dan menggunakan fitur-fitur berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, menyajikan data yang sudah diproses melalui SIAPIK dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan keuangan, laporan neraca, dan lain-lain. Nah, dari sini saya akan dapat melihat apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SIAPIK ini akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan seluruh karyawan UMKM bersama outdoor Makassar, sedangkan sampel itu dipilih menggunakan confinement sampel yang difokuskan pada pihak yang bersedia memberikan informasi secara langsung terkait penerapan sistem akuntansi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat pertanyaan, mohon untuk raise hand. Terima kasih.